Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video Radia Education. Jadi, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, di mana materi pada video sebelumnya yaitu membahas tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga dengan cara faktorisasi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar menuju ke tak hingga dengan cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi dan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, kita langsung saja ke cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu berapakah nilai dari limit 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat per 5x pangkat 4 plus 1 untuk x mendekati tak hingga. Jadi, jika soal ini kita selesaikan dengan cara substitusi, maka kita akan peroleh tak hingga per tak hingga, di mana tak hingga per tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi, karena kita memperoleh hasil bentuk tak tentu dengan cara substitusi, maka kita menggunakan cara lain, yaitu cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Oke, jadi kita lihat pada soal ini yang mana variabel berpangkat tertinggi. Nah, lihat pangkat tertingginya di sini yaitu 4. Jadi, variabel berpangkat tertingginya yaitu x pangkat 4. Jadi, semua suku pada soal ini kita bagi dengan x pangkat 4. Nah, diperoleh limit 2x pangkat 4 per x pangkat 4 bagi dengan variabel berpangkat tertinggi ditambah 3x kuadrat per x pangkat 4 dibagi dengan 5x pangkat 4 per x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Jadi setiap sukunya dibagi dengan x pangkat 4 sehingga diperoleh. Nah, sekarang tinggal dibagi. 2x pangkat 4 per x pangkat 4 diperoleh 2. 3x kuadrat per x pangkat 4 diperoleh 3 per x kuadrat. Dibagi 5x pangkat 4 per x pangkat 4 diperoleh 5. Ditambah 1 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Nah, barulah sekarang kita cari limitnya satu per satu. Diperoleh limit 2 untuk x mendekati tak hingga sama dengan 2. Limit 3 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Ingat sifat untuk limit tak hingga pembagian, maka hasilnya 0. Selanjutnya untuk penyebutnya, limit 5 untuk x mendekati tak hingga itu 5. Dan limit 1 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga itu 0. Sekarang tinggal diselesaikan. 2 ditambah 0, 2. 5 ditambah 0, 5. Jadi, nilai dari limit 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat per 5x pangkat 4 plus 1 untuk x mendekati tak hingga sama dengan 2 per 5. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, berapakah nilai limit x per akar x kuadrat plus 4 untuk x mendekati tak hingga? Jadi sama, di sini juga kita lihat yang mana pangkat tertinggi. Jadi yang dilihat itu adalah yang di luar akar. Jadi jangan lihat x kuadrat karena x kuadrat ini ada di dalam akar. Sehingga pangkat tertingginya yaitu x. Nah, jika x ini kita kuadratkan, maka akan menjadi x kuadrat. Jadi, kita bisa selesaikan dengan cara sama dengan limit. Kita bagi dengan pangkat tertingginya yaitu x. X per akar x kuadrat per x kuadrat. Nah, karena x-nya sudah masuk ke dalam akar. Ditambah 4 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Kemudian kita selesaikan limit x per x sama dengan 1, akar dari x kuadrat per x kuadrat itu sama dengan 1, ditambah 4 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga sama dengan
limit 1 untuk X mendekati tak hingga dibagi dengan akar dari limit 1 untuk X mendekati tak hingga ditambah limit dari 4 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Sama dengan limit 1 untuk X mendekati tak hingga itu 1, kemudian akar dari limit 1 untuk X mendekati tak hingga itu 1 ditambah, nah ini bentuk sifat dari limit tak hingga, pembagian sehingga hasilnya 0. Sekarang tinggal kita selesaikan. 1 per akar dari 1 tambah 0. Akar 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 1 per 1 sama dengan 1. Jadi nilai dari limit X per akar X kuadrat plus 4 untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 1. Oke, jadi untuk cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi ini, kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional yang bentuknya pembagian seperti ini. Nah, oke, jadi untuk cara membagi dengan variabel berpangkat tertinggi, hanya 2 contoh soal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, jadi kita langsung ke contoh soal. Berapakah nilai limit dari akar X kuadrat plus 5X min 2 dikurangi akar X kuadrat plus 3X min 9? Jadi, jika kita selesaikan soal ini dengan cara substitusi, maka kita akan memperoleh akar tak hingga dikurangi akar tak hingga, di mana akar tak hingga dikurangi akar tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi, kita akan menyelesaikan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Jadi, kita langsung saja selesaikan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan, di mana akar sekawan itu hanya tandanya saja yang berbeda, semua angkanya itu sama. Nah, jadi kita akan kalikan langsung akar dari X kuadrat plus 5X min 2 kali akar X kuadrat plus 5X min 2. Nah, ini kan angkanya sama. Kemudian dia di dalam akar. Nah, jadi akar dikali akar, kita kuadratkan. Dikurangi min kali plus min. Akar X kuadrat plus 3X min 9 dikalikan dengan akar X kuadrat plus 3X min 9 itu sama dengan akar X kuadrat plus 3X min 9 kuadrat. Nah, kemudian di sini ingat ada per 1. 1 dikali akar X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9 itu sama dengan akar X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9. Kemudian langsung saja kita kuadratkan akar X kuadrat plus 5X min 2 kuadrat. Nah, maka akarnya jadi tidak ada. Sehingga hasilnya X kuadrat plus 5X min 2 dikurangi X kuadrat plus 3X min 9 per akar X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9. Kemudian sekarang kita selesaikan pembilangnya. Kita kurangi. X kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan 0. 5X dikurangi 3X itu sama dengan 2X. Min 2 dikurangi min 9, nah di sini min ketemu min jadi plus, min 2 tambah 9 sama dengan 7. Per akar X kuadrat plus 5X min 2 ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9. Kita selesaikan langsung. Nah, di sini kita membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi lihat di sini pangkat tertingginya X. Nah, jadi kita bagi yang di luar akar dengan X, yang di dalam akar dengan X kuadrat. Diperolehlah limit 2X plus 7 dibagi X per akar X kuadrat plus 5X min 2 dibagi X kuadrat ditambah akar X kuadrat plus 3X min 9 dibagi X kuadrat. Nah, sehingga diperoleh limit 2X dibagi X 2 ditambah 7 per X per
akar dari x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1, 5x dibagi x kuadrat 5 per x, dikurangi 2 dibagi x kuadrat 2 per x kuadrat, ditambah akar 1 plus 3 per x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1, 3x dibagi x kuadrat 3 per x kuadrat, dikurangi 9 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Jadi sekarang kita langsung saja limitkan setiap sukunya. Limit 2 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 7 per x untuk x mendekati tak hingga dibagi dengan akar dari limit 1 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit dari 5 per x untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit dari 2 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga ditambah akar dari limit 1 untuk x mendekati tak hingga ditambah limit 3 per x untuk x mendekati tak hingga dikurangi limit 9 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Sehingga diperoleh limit 2 untuk x mendekati tak hingga itu 2 ditambah, nah ini bentuk pembagian untuk limit x mendekati tak hingga hasilnya 0. Limit 1 untuk x mendekati tak hingga hasilnya 1. Limit 5 per x untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0. Dikurangi limit 2 untuk x mendekati tak hingga. Limit 2 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0. Ditambah akar dari 1 tambah 0 kurang 0. Nah, limit 1 untuk x mendekati tak hingga hasilnya 1. Limit 3 per x untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0, dikurangi limit 9 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0. Sekarang tinggal kita selesaikan. 2 ditambah 0 itu 2, akar 1 itu 1, ditambah akar 1 itu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh 2 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi nilai dari limit akar x kuadrat plus 5x min 2 dikurangi akar x kuadrat plus 3x min 9 untuk x mendekati tak hingga hasilnya 1. Oke, jadi cara mengalihkan dengan bentuk sekawan ini kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi irasional, jadi yang punya akar seperti ini. Jadi untuk cara mengalihkan dengan bentuk sekawan hanya satu contoh soal saja. Jadi sekian video Radia Education kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.